Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita belajar fikih dengan tema sholat duha. Sebelum mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sekarang kita ketahui tentang sholat duha ya, teman-teman. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat serta dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Dalam hadis riwayat Abu Daud diterangkan tentang sholat duha, yaitu yang artinya dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucap salam. Nah, itu tadi adalah pengertian sholat duha. Sekarang kita belajar tentang hukum dan syarat sah sholat duha. Hukum sholat duha adalah sunnah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persenian kalian untuk bersedekah, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain yang artinya, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Dari 2 hadis tersebut disimpulkan bahwa hukum sholat duha adalah sunnah. Artinya perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian syarat sah sholat duha sama seperti sholat pada umumnya, yaitu bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan menghadap kiblat. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan sholat duha dilaksanakan di pagi hari, yaitu sejak matahari condong naik hingga condong ke barat atau ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Jika dilihat dari waktu jam di Indonesia, sekitar 20 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut, yang artinya bahwasanya Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat orang-orang awwabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan
Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan kisah ini, sholat duha yang utama adalah ketika hari sudah mulai panas, yaitu kurang lebih sekitar 8:30 pagi ya teman-teman. Kemudian tata cara sholat duha, teman-teman, di sini dijelaskan ada 13 poin ya. Teman-teman sudah biasa melakukannya, yaitu dimulai dari niat ya, berdiri sempurna menghadap kiblat, kemudian niat sholat dan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Ketika bersedekap, telapak tangan kiri diletakkan di atas pusar, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Yang keempat, dalam keadaan bersedekap kita membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat lainnya yang ada dalam Al-Quran. Surat yang paling disunahkan ketika sholat duha adalah rakaat pertama surat Asy-Syam, rakaat kedua surat Ad-Duha. Untuk rakaat berikutnya, rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima, ruku dengan membaca doa ruku. Yang keenam, iktidal dengan membaca doa iktidal. Yang ketujuh, sujud dengan membaca doa sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan membaca doa duduk. Kesembilan, sujud kedua sambil membaca doa sujud. Yang ke-10, berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Demikian seterusnya seperti rakaat pertama. Yang ke-11, duduk akhir dengan membaca tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan. Yang ke-13, membaca salam kedua dengan menoleh ke kiri. Ya, demikian teman-teman tentang tata cara sholat duha. Kemudian doa setelah sholat duha, insya Allah teman-teman di sini semua sudah hafal ya. Ya, teman-teman yang mau tahu tulisannya seperti apa, ada di sini di halaman 127 ya. Ya, ini doanya dan artinya. Tentu sama dengan yang kita biasa ucapkan setelah selesai sholat duha. Ya, demikian keterangan dari Ibu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Untuk tugasnya, ini ada di halaman 127 ya teman-teman. Ada kolom tentang sholat duha. Dimulai dari hari ini, hari Selasa. Tadi teman-teman sholat duhanya di mana? Diisi di sini. Kemudian waktunya, jam berapa tadi sholat duha? Kemudian parab orang tuanya. Kalau orang tuanya belum pulang, nunggu orang tuanya pulang baru teman-teman parab atau tanda tangan ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nanti Selasa depan sudah penuh, baru dikirim ke Bu Yanti. Jadi tugas ini dikumpulkan atau dikirim fotonya pada hari Selasa depan ya teman-teman. Mulai mengisinya mulai hari ini, hari Selasa ya. Ditanda tangan sama orang tua, boleh mama, boleh papa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.